Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail al-hujjaj wal umar wa abdullah inna ahu ajabahu wa inistakbaruhu wa fa'alahum wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atil fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul 'azim. Hadirin mukarramin, para asatidz, segenap para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus pembina PPH, para pencari hidayah. Dalam hal ini yang baru saja menyampaikan pesan dan sambutan yang buat kita bersama, Al-Mukarram Ustaz Haji Ali Mustafa Al-Hafiz, mata Allah betul hayati, semoga Allah berkahi ilmu dan kehidupannya. Amin. Kemudian tetap mengawal kita, membina dan membimbing kita. Akhirnya Ustaz Al-Kiram Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Ishak Iskandar, senior kita. Beliau sudah malam melintang di dunia dakwah. Alhamdulillah kelihatannya masih muda, dan masih muda sih dibanding yang udah tua. Mudah-mudahan juga Allah berkahi ilmu dan kehidupan rumah tangganya, perjuangannya. Semoga istiqomah yang diasuh beliau. Al-Mukarram Ustaz Ismail masih muda dan gagah. Kemudian juga nggak kalah gagahnya Ustaz Yusdi dan Ustaz Nasam, Ustaz Acang, dan semuanya lah yang semoga makom dan kemuliaannya sudah tetapkan masing-masing. Wabil khusus Sahibus Safar, ya, Sahabatus Safar Al-Mukarramah Ibu Minah dan keluarga, serta semua jamaah baik dari PPH maupun yang hadir pada majlis ini, yang semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur malam hari ini, di samping nikmat yang begitu banyak Allah berikan dan kita sadari itu adalah merupakan modal untuk kita dalam rangka menjalani kehidupan di muka bumi yang fana ini. Plus malam hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk berdoa, mendoakan dan mengucapkan selamat kepada calon tetamu Allah di Rahman yang dimuliakan Allah, sehingga ketika kita berada dalam majlis ini, maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulia, yang kelak akan mendapat tempat yang mulia di surga yang paling mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Senang, bersyukur, berbahagia berada di tengah-tengah hamba Allah, umat Rasulullah yang bertakwa itu, yang tergabung dalam PPH dan para pendukungnya, para pencari hidayah. Hidayah itu memang perlu dikejar, dicari dan dipertahankan. Sudah dapat, jangan dibiarkan hidayah bisa terbang lagi. Ada hidayah, ada taufik, ada inayah, yang semuanya itu keterpaduan dalam gerak langkah seorang mukmin tumbuh di atas keimanan. Maka itulah yang menjadi pendorong kita untuk melaksanakan berbagai macam tuntutan standar keimanan kita. Apa hidayah? Jelas maknanya petunjuk. Artinya Allah beritahu, ini loh yang baik, yang akan mengangkat harkat martabatmu ke tempat yang mulia. Ini loh yang akan menggelincirkan kamu ke lumpur kehinaan, kemaksiatan. Itu hidayah. Berangkat dari ilmu bisa, berangkat dari nasihat bisa. Kemudian taufiknya apa? Taufiknya ada nggak taufik di sini? Taufik ada taufik? Taufik ya, bukan taufik. Taufik udah bilang duluan nih.
Taufik itu adalah kekuatan kita, kemampuan kita, baik yang sumber dari Allah maupun gerakan kita. Dengan taufik itu maka hidayahnya kita isi, kita kejar. Maka kadang kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik dan hidayah. Kalau hidayah saja tanpa ada dukungan taufik, ya udah. Tahu kita ngaji itu bagus, ya jalan aja. Ada kekuatan, atau kita kepengen banget ngaji tetapi sakit, nggak berdaya, taufiknya tidak ada. Maka diberikan dorongan satu lagi namanya inayah, pertolongan Allah. Kalau kita bisa berkumpul kemudian setiap malam Rabu atau malam-malam lainnya kita ngaji di berbagai macam tempat dengan memberdayakan semua apa yang ada pada kita, kesehatan, kegiatan termasuk motor, ini adalah merupakan bukan semata-mata kemauan kita, tapi karena inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah membuat kita pandai bersyukur dan bersyukur. Kenapa kita syukuri sebelum kita masuk pada umroh? Karena nikmat itu setidaknya dalam pemahaman konsep kita dari ulama ada 3 kategori, 3 tingkatan, 3 level. Yang pertama nikmat qalil, atau nikmat shogir, kemudian nikmat kabir, dan yang ketiga nikmat tam. Apa nikmat shogir? Nikmat shogir adalah semua nikmat yang ada dalam kehidupan kita, ad-dunya wa ma fiha. Semua apa saja yang kita miliki sementara di dunia ini adalah nikmat kecil. Apakah kita memiliki rumah yang mewah bertingkat, mobil yang mewah mengkilat, uang yang berlipat-lipat, mungkin istrinya juga. Semua itu nikmat kecil. Mengapa dikatakan nikmat kecil? Karena nikmat itu hanya bisa dirasakan ketika kita masih punya sehat. Coba kalau udah nggak ada sehat, punya mobil baru, enak nggak? Enak juga sih. Karena punya mobil baru kan lumayan jadi nyembuh. Tapi setidaknya kalau sakit yang parah, menganggap minum aja susah. Padahal banyak benar minuman di rumah kita. Tetapi karena kita kurang sehat, maka makanan merasa pahit, minuman terasa dedah. Maka kalau selagi penyakit bersarang di badan, dunia nggak lagi jadi ukuran. Penyakit bersarang di badan, dunia tak jadi ukuran. Kekasih tak lagi menggairahkan, makanan tak lagi melezatkan. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Itu ya? Nggak jadi ukuran. Maka kalau hari ini kita masih sehat, artinya kita punya nikmat golongan kecil tapi termasuk sudah paling besar, yaitu kita masih kaya kalau kita sehat. Tapi sehat pun nggak akan bisa dipertahankan selamanya. Ruh lepas dari badan kita, maka kita akan berpindah menikmati apakah? Tergantung kita pindah. Nikmat besar kita sebenarnya ada tadi taufik, hidayah, inayah, dinul haq, al-Islam, dan iman itu sendiri nikmat besar. Nikmat besar yang kadang kita anggap kecil. Menggunakan waktu untuk tuntutan agama sesisanya. Kalau urusan dunia selesai baru agama. Padahal prioritas ada tuntutan iman, baru dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sekedar jangan sampai lupa. Yang penting wabtaghi fi ma ataqallah darul akhirah. Cari untuk darul akhirat. Ini konteksnya. Yang terakhir baru nikmat tam, nikmat sempurna. Apa itu? Ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau semua surga mau? Ini tampangnya udah ada, ya. Potongan juga ada. Tinggal mati doang yang belum. Udah mati baru gitu ya. Potongan udah ada. Kalau kita bikin baju buat lebaran, udah diukur, udah dipotong. Kita tengok besok udah takbiran, mau ditengok. Udah selesai sih Pak, udah selesai, udah disapari. Tuh udah bisa potong. Terus udah dijahit? Belum, udah potong doang. Bisa dipakai lebaran? Artinya potongan iman dan keyakinan, pemahaman kita, hidayah tentang akhirat sudah ada.
Cuman kita belum barengi dengan jahitannya apa? Ibadah ikhlas karena Allah dan ilmu yang akan mengiringi ibadah itu. Insya Allah kita lagi jahit nih Pak ya. Lagi jahit. Mudah-mudahan jahitan kita selesai, kita pakai. Itu nikmat, kita bersyukur. Salawat seiring salam, semoga Allah sejahterakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, artinya persaksian dan pembelaan. Ada kurang-kurang sedikit karena kita mahabbat Rasul, cinta kepada Nabi, dan terus itba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Begitu dilihat, kenal, sering salawat dan sebagainya, cintanya terlihat nampak dari min asari sujud, dari bekas-bekas sujud. Lihat kita lagi limpungan nanti dia kiamat, udah bareng kelihatannya bingung kemana rombongan kita lewat Rasulullah, orang-orang menyapanya dan kemudian di bawahnya kita gambarkan seperti itu. Kemudian ini orang Ranggon PPH ya? Iya Pak. Nah sering selawat misalnya atau masih selawat. Ayo kita rombongan Ashabul Yamin, golongan yang kanan. Berarti kita mau dibawa ke surga oleh Rasulullah. Ya kalau malas selawat, malas ibadah, dibagi-bagi dunia mau urusannya. Kita kenal banget sama Nabi. Rasulullah dicuekin. Di dunia dicuekin nggak apa-apa, di akhirat dicuekin, bingung. Kalau Rasulullah ajak rombongan ke Ashabul Yamin golongan kanan, kemudian kita tetap di situ, alamat kita dijemput oleh malaikat Malik, dibawa ke surga, ke neraka, dijeblosin. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Bagian berikutnya nanti Ustaz Ishak yang menyempurnakan kalau berusaha agak lama, masa bisa 2 jam nggak apa-apa, mau ngaji. Ya. Saya sangat takjub nih kepada Pokminah calon tetamu Allah kita yang 25 Maret besok berangkat. Mengapa kelihatannya gerakan ini ada digerakkan oleh anak-anak beliau? Subhanallah, intan paling mahal, mutiara paling berharga, anak-anak soleh. Dimana kita nanti salah satunya adalah doa anak soleh yang akan membuka hijab, diampuni dosa orang tua itu, dan bisa terangkat ke surga yang seharusnya terjebak ke neraka karena punya anak soleh. Doakan sepanjang waktu dan terus dimudahkan dalam beramal ibadah, maka insya Allah inilah anak-anak yang paling mahal. Bang Atta, Bang Udin dan lain sebagainya semua mendukung tuh, subhanallah. Nggak tahu ongkos-ongkos siapa, apa peminat, nabungin apa bagaimana. Yang jelas ganti anak yang mendukung. Ya nggak usah cerita, Allah Maha tahu siapa yang paling mendukung di antara anak kita. Makanya kalau bisa ya Allah, kita yang punya anak sekalian ini akekah nih ya. Ada akekah siapa tuh baca? Iya, dikasih dia saya nggak bisa baca juga. Ya, Nur Halimah ya, bin Ukam ya, binti Ukam. Dan sekaligus juga peminahnya juga akekah binti Haji Abdurrahim ya. Nah, kenapa? Anak itu setidaknya dalam perspektif Al-Quran itu ada 4 macam. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang beriman, ingat di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh kamu. Anak jadi musuh. Rame persidangan akhirat nanti gara-gara anak. Dibiarkan tidak dididik dan dibekali agama, mestinya kita masuk surga karena amal kita. Karena anak itu kemudian melakukan hal maksiat dan kita biarkan, kita harus bertanggung jawab, ditarik kita ke neraka. Alhamdulillah. Urusan dunia orang tua manjur doanya. Urusan akhirat anak yang manjur. Maksudnya bagaimana? Kalau anaknya meninggal, orang tuanya boleh saja Allah maghfirlahu warhamhu atau Allah maghfirlahu warhamha. Tapi mustajabnya masih kalah dengan doa anak ketika orang tuanya meninggal. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku, sayangi mereka ya Allah. Itu dibuka hijabnya. Tapi kalau urusan dunia, ya Allah, anak saya biar dapat nyari kerjaan yang enak, gajinya lumayan, bisa bantu saya, bisa minjemin duit saya, berkah anak itu. Urusan dunia, urusan akhirat, manjurnya doa anak ketimbang orang tua. Tapi jangan sampai kita punya anak yang musuh buat kita. Anak juga ada yang sebagai fitnatun, yaitu adalah ujian. Kecilnya, sakitnya, udah gedenya juga kita sabar dengan ada perilaku anak. Kalau anak-anak ikut PPH mah, ikut hadroh, insya Allah lah. Insya Allah sama sholat mah. Insya Allah paling nggak mas iya ikut PPH nggak sholat. Wajah semua sholat temannya. Kalau sekarang doang udah sholat bisa loh.
Tapi dah urusannya ya. Ada kemudian anak sebagai zinatul hayatid dunya, cuma hiasan pemantas. Belarnya boleh dia dokter Andes, S1, S2, S3, S4, S5, lewatnya. Wah, pendidikannya luar biasa. Ternyata dia sekedar kalau dipanggil orang tuanya aja susah. Sebelum batin ngasih duit orang tua cepet, ke rumahnya bangga banget udah ngatur-ngatur mobil orang tua. Ya, anak cuma kebanggaan tuh anak saya itu yang rumahnya tinggi di Bulog, kamu siapa? Di Bulog itu rumah sama kamu. Rumah siapa? Itu di samping rumah saya yang tinggi-tinggi rumah siapa? Rumah siapa? Cuma kebanggaan doang, tetapi tidak pernah punya esensinya sebagai anak yang soleh. Pemantas doang, kayak kita jam tangan, cincin pemantas. Kalau kita nggak pakai cincin, kira-kira langsung mati nggak? Enggak. Itu artinya kita cuma pemantas anak. Ya masih lumayan sih daripada yang tadi musuh. Kita pengennya sih menjadi qurrata a'yun sebagai doa kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina. Nih, alhamdulillah mu'minah, namanya berangkat. Yang terakhir, jadi 3 item aja. Nah, makanya kalau kita boleh minjem orang soleh dikit, orang dalam ini deh ya. Dalam konteks mendidik anak, kalau organisasi dunia itu namanya apa yang boleh dalam pendidikan ya? Namanya organisasi dunia PBB yang boleh dalam pendidikan itu namanya apa tuh? Organisasinya? Hah? UNESCO. Iya, pintar sekali. UNESCO itu ada 4 pilar. Kalau nyekolahin anak itu ada 4 pilar UNESCO, itu 4 pilar. Artinya kalau belajar itu anak nih, kita kan baru punya anak nih, sekali kita pesen. Kalau untuk ngobrol ntar banyak. Yang pertama adalah digariskan standar sekolah itu learning to know. Understand? Saya juga nggak bisa. Cuma supaya kerennya dikit, tambahin dikit. Belajar itu anak supaya punya ilmu. 1. Learning to do. Kita sekolah anak supaya anak bisa bergawe, bener nggak? Lu kerja sono, belajar biar nanti lu bisa kerja. Gue mungkin tua, lu biar gantiin gue, kan begitu. Kemudian learning to live together. Belajar supaya bisa bergaul sama masyarakat. Jadi kalau ada anak sekolah cuman pergi dalam rumah nggak punya tetangga, nggak mau tetangga, itu belum tercapai nih kan ini. Learning to be, kemudian belajar siap menjadi. Apa kayak jadi apa kayak? Banyak anak-anak yang lulus SMA, perguruan tinggi, begitu nggak dapat kerjaan, bengong, nggak bisa ada inovasi untuk menciptakan pekerjaan yang bagus. Itu sekolah nggak harus kerja langsung ke tempat orang lain, bisa menciptakan pekerjaan, buka dagangan lain dan sebagainya. Jangan kita katakan, lo sejujurnya gue paling capek-capek, dagang tape, mikul, nggak apa-apa. Itu adalah merupakan bagian inovasi. Siapa tahu nanti jadi pengusaha tape. Kalau semua pengusaha tape dipegang semua media, udah jadi konglomerat tape. Artinya apa? Anak siap jadi kerja. Nggak ada pengangguran zaman sekarang mah, nggak ada, semua bekerja. Cuman kata Profesor Dr. Abdurrahman Mulyono, guru besar di UNJ, itu mengatakan kurang 1, mestinya ditambah kalau buat umat Islam. Learning, belajar itu adalah untuk apa? Untuk supaya mereka lebih paham kepada agama. Barulah itu berhasil mencetak anak. Salah satunya dikader oleh PPH dan teman-teman semua. Penutupnya, Pak Minah di pesan khusus Pak Minah. Pak Minahnya ada, Pak Minahnya. Iya. Ketika kita Minah ya, ketika kita menjadi seorang yang tetamu Allah, kita itu dapat kehormatan. Apa itu? Menjadi duyufur rahman, tetamunya Allah. Ketika kita jadi tamu Allah, indahu ajabahum, kata Rasulullah. Kalau dia minta apa aja dikabulkan oleh Allah. Ketika dia berdoa minta ampun, Allah ampunkan. Makanya titip doa, nih doa ini semuanya supaya jadi orang-orang yang soleh, anak-anaknya baik semuanya, dan bisa berangkat umroh atau haji sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Setuju nggak kira-kira? Lain tuh yang lain. Pokoknya nggak harus minta satu di sana, sebutin aja. Itu adalah kemuliaan kita menjadi tetamu Allah. Sambil kita merenungkan hikmahnya. Ya Allah,
hari ini aku bisa bertemu dengan Ka'bah yang selama ini aku menghadapnya ketika sholat menemui Engkau ya Rabb. Sungguh hikmahnya begitu banyak. Tawaf itu pembina salah satu rukun daripada haji atau umroh. Tawaf itu kan 7 kali muter tuh, ya, yang 3 kali 7 kali muter tuh. Rombongan ramai-ramai banyak banget. Pemimpinnya mesen, oh jangan ada yang putus nih, ya. Tapi kalau terpaksa putus, kok terusin aja sampai 7. Ya Ustaz, begitu dia ini ya boleh nggak ketinggalan dia orang banyak banget itu di samping tawaf. Ya kemarin Ustaz Ishak tuh baru pulang umroh juga tawaf itu. Wah sampai desek-desekan. Yang bengek jangan takut, insya Allah akan sembuh selama. Yang belum bengek lagi, orang kejepit mati. Enggak, insya Allah fisiknya mantap doanya. Ya terus. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah jagatnya. Putus. Tadi pesan nih Ustaznya, kalau ada yang terpisah terpaksa karena mentok orang, kemudian nih kita ngumpul di pojokan sini ya, jangan lupa, karena kalau At-Taubah ini mah kita gampang ingat pojokan itu pojokan ini. Kalau Masjidil Haram, masya Allah kita tadi pojokan ini, perasaan gue masuk di sini, sendal gue mana ya, gue tuh di sono, lupa. Nah itu berarti ketika dia tawaf itu, udah barisan ketiga, putaran ketiga putus. Mau nggak mau nyari sendiri mana daripada putus, gue tungguin aja bendera sono dah yang gue tungguin. Begitu selesai usahanya 7 kali, datang kemudian ke tempat ngumpul. Ada. Wah alhamdulillah udah cukup 7. Cukup alhamdulillah bosan. Pada baru 3. Ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak ada yang tahu. Tapi Allah kalau namanya tawaf ifadah dalam haji, batal hajinya, wajib pulang sekali lagi tahun depan kalau tawaf ifadah. Maka itu terusin 7 kali. Atau kemudian kita kentut. Maklum makanan dan udara berbeda di sana, begitu kentut. Gak ada yang tahu ini bodo amat dah. Nah itu sudah batal, wajib wudu lagi. Ribet banget wudu, orang banyak banget kita harus bersolat lagi. Dan gak mungkin teman-teman antar gua ngapa, antar gua enggak, gua ketinggalan. Akhirnya dia keluar. Udah takut dia kan. Kentut gua ikutin terus sambil kentut udah terus batal itu nggak salah gitu. Jangan pikir soal kena yang lain, pokoknya kena lagi, batal lagi, gagal lagi kawan. Kentut jujur, setinggalkan, terusin lagi, nyambung kok, ya, nyambung lagi tadi putaran keempat, nyambung lagi terus di tempat dimana kita kentut tadi, ulang lagi, lebihin dikit kayak kita nyambung sesuatu, jangan pas banget, lebihin dikit supaya nyambung, tuh. Jangan ngulang lagi, artinya udah 4 tadi, ngulang dari 1 lagi nggak kelar, begitu ketiga kentut lagi, ngulang lagi nggak sama-sama, ya seperti itu, banyak sekali hikmahnya. Dan hikmah yang paling mendasar adalah ketika tawaf itu kita melawan arah jarum jam, artinya kita ngurangin umur. Ya, melawan arah jam artinya kita ngurangin umur. 7 kali, maknanya kita dalam hidup ini cuman berputar-putar di 7 hari. Dari Senin sampai Minggu berapa hari? Kalau kita punya utang ditagih, entar dah hari Senin, pas ditagih datang lagi, entar hari Selasa, tagih lagi, entar Rabu dah pasti, Rabu belum juga ada, Kamis, ketemu lagi sampai Selasa. Itu muter 7 kali. Itu hikmah daripada tawaf dalam kehidupan. Dan selama berputar, Ka'bah harus tetap menjadi poros. Mau di atas kayak mau di bawah, kayaknya kelihatannya gambarnya itu karena udah ada ini. Yang ada lingkarnya tadi. Udah ada enak, dipermudah, ya. Bang Rahmat, udah gampang. Ya, nanti ikutin doa saya insya Allah. Habis doa ini bisa berangkat lagi umroh, ya. Nah, barulah terakhir. Ketika kita dalam suci itu, artinya kita jujur sama hidup ini. Kalau saja ini kita pakai, pokoknya walaupun orang lain nggak tahu kita batal apa enggak, tapi kita Allah tahu kita wudhu lagi. Dan kalau di sana tuh biasanya kalau pakai sendal kita di mana, kayak padahal nggak ada yang ngambil. Sendal tuh ngampar banyak, nggak berani tuh ngambil yang bukan punya miliknya. Rasanya takutnya bawaan di sana pokoknya. Walaupun kemudian nggak pakai sendal tuh panas banget, rela seperti itu karena takut di sana. Coba kalau takut itu dibawa pulang ke tanah air, di kampungnya bekerjanya, kalau bukan punya dia nggak bakal diambil. Dia takut, Allah tahu itu punya atau bukan, nggak ada yang tahu diambil juga. Itulah bibit korupsi. Nah, zaman yang dimuliakan Allah SWT, saya pikir kesempatan umroh dan haji adalah kesempatan yang paling baik untuk menyempurnakan agama kita.
Karena agama ini perlu disempurnakan dengan haji dan umrah, walaupun bukan menjadi satu-satunya untuk menjadi ke surga. Buat yang belum berangkat masih banyak jalan ke surga, tapi jika mampu tidak berangkat, ancaman Rasulullah ada yahud Yahudian atau Nasranian. Siapa yang mampu berangkat haji kemudian tidak berangkat, tunggu saja. Matinya boleh cara Yahudi, boleh Nasrani. Jauh dari nilai Muslim. Kalau mampu, kemampuan itu ada di hati kita, ada di harta kita, ada di keamanan kita. Jadi jangan sampai pura-pura nggak mampu. Ya Pak Ustadz, saya mah kalau mau banget, cuma dari mana? Kalau sampai bilang begitu, kita udah menghina Allah Tuhan kita. Kalau Allahnya itu orang pondok geleng-geleng lah dulu ya. Dulu romannya ngeciling gua banget. Nanti kayak dari safar, dari gua. Kaji seperti itu loh, ngomongnya mau hidup dari mana? Ini mahal banget semua anggota badan seperti itu. Ya, jadi Allah yang berikan semua itu. Insya Allah Pak, insya Allah rezeki saya siap. Begitu jawabannya, insya Allah. Jangan pakai ngukur diri kemampuan sekarang ini. Dan anehnya lagi, manusia Muslim aneh, mencari rezeki mati-matian tapi melupakan maha berizeki. Coba bayangkan, malam dia nggak sholat, subuh dia nggak sholat, tapi buru-buru pergi nyari rezeki. Hujan angin sekalipun hari itu hari Senin, Selasa, Rabu dia kudu masuk kerja. Kerjanya jauh di kota sana, jauh pakai motor, sepatu dipakein plastik, semua pakai jas hujan, berangkat. Subuhnya kagak, geleng lagi Allah terus ya. Nyari rezeki yang maha pemberi rezeki ini gua di sini, ngapa lu tinggal lu kan aneh. Jadi karena itu dengan PPH dan berbagai macam majlis, insya Allah menjadikan iman kita makin mantap, ibadah kita makin sempurna. Kalaupun Allah selesaikan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik maqasidana ila jihadil Makkatal Mukarramah, ila jihadil Makkatal Mukarramah wa Ka'batal Musyarrafah wa Madinatil Munawwarah dan ibadatil hajjil muhtaram ya arhamar rahimin. Doa ini dibaca Pak setiap habis sholat selama 40 hari. Baca jangan berputus. Begitu selesai hari ke-40 Bapak setor dah. Insya Allah ke depan berangkat semua. Iya kan? Kalau nggak setor makanya belum. Oke, terima kasih. Oh ini walaupun malam pokoknya berkah. Soal itu hidangan tenang saja pokoknya. Ini hidangan rohani dulu, nanti harus isi tanda ya. Tenang saja. Ini ilmu buat kita bersama-sama. Saya dengar kalau PPH ngaji sampai jam berapa Ustaz? Malam katanya sampai setengah 12. Jam 11 itu paling rendah. Dan pengajian kita kan jam 9 udah amok. Udah nyender ya. Kita nggak enak ngomong ya Ustaz. Dia bilang ada yang ngingat jam segala macam. Saya lihat tadi nggak ada yang ngingatin jam nih. Emang udah biasa habis jam 12. Baru ngobrol dari mana-mana, di mana-mana tapi ya insya Allah ngaji memang begitu dulunya. Terima kasih, mohon maaf dan selamat jalan untuk Pok Minah dan semoga keluarga senantiasa Allah jaga, yang jalan juga Allah jaga. Kembali lagi ke tanah air, ke kampung, ke tengah keluarga dalam sehat walafiat, membawa umroh yang makbul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.